Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sevia Salma Zahra. Saya dari Fakultas Teknik Informatika semester 3, kelas A2. NIM saya 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dialog dalam IMK. Dialog dalam arti umum adalah percakapan antara dua kelompok atau lebih, sedangkan dialog dalam konteks perencanaan user interface adalah struktur dari percakapan antar user dan sistem komputer. Dalam mendesain sebuah dialog, diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, antara lain yaitu: pertama, agar lebih mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen interface dari logika program atau semantik. Dan yang ketiga, ada notasi dialog dapat digunakan sebagai salah satu cara bagi anggota tim perancangan untuk mendiskusikan rancangan dialog dan pada akhirnya diberikan kepada programmer aplikasi. Selanjutnya, bahasa komputer dapat dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama itu ada leksikal, yang kedua ada sintaksis, dan yang ketiga ada semantik. Leksikal itu merupakan tingkatan yang paling rendah, yaitu bentuk ikonnya pada layar. Pada bahasa manusia, ekuivalennya dengan bunyi dan ejaan satu kata. Yang kedua ada sintaksis. Sintaksis itu adalah urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa manusianya, ekuivalen dengan grammar satu kalimat. Dan yang ketiga ada semantik. Semantik yaitu dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer dan atau dunia eksternal. Pada bahasa manusianya, ekuivalen dengan arti yang berasal dari partisipan dalam percakapan. Dalam user interface, istilah dialog hampir mirip dengan tingkat sintaksis, tetapi juga meliputi sifat-sifat leksikal. Lalu selanjutnya itu ada dialog manusia dan komputer. Berbeda dengan dialog antar manusia pada umumnya, dialog dengan komputer biasanya terstruktur dan terbatas. Beberapa ciri-ciri dialog terstruktur yang nanti ditemukan dalam dialog komputer. Yang pertama itu ada menyebutkan beberapa hal tertentu secara berurutan. Yang kedua ada beberapa bagian dari dialog dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, dialog berikutnya tergantung pada respon dari partisipan. Yang keempat, dialog terstruktur biasanya tidak langsung menuju pada arti katanya atau semantik, tapi pada level sintaksis. Selanjutnya itu ada proses perancangan dialog. Ada advice. Yang pertama, rangkaian dialog menggambarkan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Yang ketiga, ada rangkaian dialog diurutkan sesuai dengan struktur tugas. Yang pertama itu prinsip yang digunakan dalam desain dialog itu adalah membagi sistem menjadi beberapa bagian yang disebut dengan modul. Yang kedua, biasanya user access bukan merupakan bagian dari task deskripsi, tapi harus dimasukkan dalam sistem yang baru. Yang ketiga, ada 4 hal utama dalam desain yang harus diperhatikan dalam GUI metafor. Yang kesatu itu ada pemilihan dan representasi dari konseptual metafor. Yang kedua ada representasi dari objek interaktif dalam metafor. Yang ketiga ada perancangan manipulasi untuk mengimplementasikan user action. Dan yang terakhir adalah desain mikrometafor untuk control action dan representasi dari commands. Dalam mendesain dialog diperlukan deskripsi yang terpisah dari program secara keseluruhan. Mengapa kita perlu menggunakan notasi deskripsi dialog yang terpisah? Yang pertama itu agar mudah dianalisa. Yang kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logikanya jadi semantik. Yang ketiga, ada apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut bisa membantu desainer untuk menganalisa struktur yang sudah diajukan. Selanjutnya ada notasi diagramatik. Notasi diagramatik itu paling sering digunakan dalam desain dialog. Karena kelebihannya itu, dia akan memungkinkan desainer untuk melihat secara sekilas struktur dialog. Terus kekurangannya itu dia sulit untuk menjelaskan struktur dialog yang lebih luas dan juga kompleks. Contoh notasi diagramatik yaitu State Transition Networks atau STN. Yang kedua ada hierarchical STN. Yang ketiga ada Traditional Flow Diagrams atau Flow Chart. Yang terakhir ada JSD diagram. Selanjutnya ada State Transition Network atau STN. Komponen STN itu ada lingkaran,
ada lingkaran itu dia menggambarkan state dari sistem. Lalu tanda panah yang terdapat antara state disebut juga transisi. Tanda panah itu diberi label yang menjelaskan tentang tindakan user yang menyebabkan transisi dan respon dari sistem. STN dapat menggambarkan beberapa pilihan dialog, yaitu urutan tindakan dan respon dari sistem dan juga iterasi. Selanjutnya, Hierarchical State Transition Network. Struktur hierarchical STN mirip dengan STN, namun memiliki tambahan berupa gabungan state. Penggunaan hierarki STN ini seperti menggabungkan beberapa STN ke dalam satu diagram besar, sehingga model ini dapat digabungkan untuk sistem-sistem yang besar. Selanjutnya ada Herald State Charts, dapat digolongkan sebagai kelompok STN, dibangunnya untuk menspesifikasikan secara visual sistem reaktif yang kompleks dan mampu mengakomodasi masalah seperti konkurrensi dan escape. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart itu digunakan untuk mendeskripsikan dialog yang sederhana. Flowchart itu mudah dimengerti dan juga simple. Selanjutnya ada Jackson Diagram atau JSD. Jackson Structure Design. Diagram digunakan untuk berbagai aspek dari analisis tugas dan notasi dialog. Selanjutnya ada Link to Programming Language. Sequence dalam notasi dialog dapat ditransformasikan ke bahasa pemrograman dalam bentuk sequence dan selection. Modularity dalam desain dialog. Selanjutnya ada jenis-jenis desain dialog. Yang pertama ada command language, yaitu dia merupakan paradigma user interface yang pertama kali. Contohnya itu kayak MS-DOS, Shell, Unix Shell, dan juga DBase. Keuntungannya itu dia lebih cepat, dapat melakukan kegiatan meskipun di luar batas, dan juga dia bisa dilakukan berulang kali. Implementasinya mudah dan juga hemat. Tujuan dari command language itu penamaan dan pemberian singkatan yang baik. Melakukan tugas perancangan dapat membantu meminimalkan kekurangan. Yang kedua ada WIMP atau window, icon, menu, dan juga pointer. Berfokus pada menu, button, forms, dan juga icon. Yang ketiga itu ada direct manipulation definisi, yaitu dia kesinambungan tampilan dari objek dan aksi yang dilakukan cepat-cepat dikembalikan. Peningkatan aksi di mana efeknya dapat segera terlihat. Pengganti dari sinteks command language dengan manipulasi langsung kepada objek. Keuntungan dari desain itu mudah dipelajari dan diingat, khususnya untuk pemula. Kekurangan itu penggunaan seluruh ruang pada layar, harus mempelajari arti dari komponen yang tampak pada layar. Tampilan visualnya mungkin dapat disalahartikan. Yang keempat ada PDA dan juga pen. Menjadi lebih umum dan penggunaannya yang lebih luas. Tampilan yang lebih kecil 160x160 atau 320x240. Yang kelima ada speech dan natural language, adalah getaran pada suara yang menimbulkan bunyi. Mulut, tenggorokan, bibir membentuk bunyi atau input speech. Pengenalan speaker, pengenalan suara, pemahaman bahasa natural. Natural language memberi arti pada kata-kata. Input dapat berupa suara atau dari keyboard. Keuntungan itu dia mudah dipelajari dan diingat, lebih kuat, cepat, dan juga layarnya kecil. Kekurangan itu belum dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya ada user interface software, alat bantu user interface, aplikasi yang biasa digunakan oleh programmer untuk membuat program. Kombinasi dari objek interface dan perilaku manajemen. Sekarang sudah objek oriented. Bagaimana cara kerja toolkit? Apa yang sebenarnya disediakan olehnya? Bagaimana mengaturnya? User mengadakan aksi, berinteraksi dengan interface. Aksi tersebut harus disampaikan kepada aplikasi dalam cara yang penuh arti. Selanjutnya ada model SEHIM, model percakapan. Terus ada model objek. Selanjutnya ada Object Oriented System. Pemrograman GUI Java dikerjakan dengan AWT dan Swing. Lebih banyak model terdistribusi. Juga aksi utama sini adalah mengirimkan event ke objek-objek sebagai pesan. Selanjutnya ada GUI Builder Tools atau alat pembuat GUI. Visual Builder Tools itu Visual Basic, Visual C++, Borland, dan juga Semantic Copy. Metode tool, area kerja, interface yang sedang dibangun, pindahkan dan letakkan interaktor ke dalam area kerja, spesifikasi lokasi, warna, tampilan, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang desain dialog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.